Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khairan alhamdulillah. Ka'annakum fi dha'fin. Taib, ala kulli hal. Semoga kita tetap dalam bahasa Indonesia ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat kepada kita semua insya Allah, terutama kepada seluruh jajaran pesantren Maki dan juga kaum muslimin pada umumnya insya Allah. Semoga selalu dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab ya, dan kita tetap merujuk kepada silsilah ta'lim al-arabiyah yang kemarin ya, yang kita bahas. Cuman kemarin kita masih di muqaddimah dan insya Allah kita sekarang akan masuk pada pembahasan ya. Kita akan mulai dari ad-darsul awal di halaman 15. Taib, sudah? Nah, di pertemuan sebelumnya ya, minggu kemarin kita telah membahas 3 mabadi ya. 3 mabadi yaitu prinsip-prinsip dasar pentingnya kita belajar adab ya. Kita telah membahas definisi, kita juga telah membahas cabang-cabang dari ilmu adab, kemudian kita juga telah membahas secara singkat sejarah dan faedah kenapa kita perlu belajar ilmu adab. Taib. Dan di sini kita akan membahas tentang ta'rif ya, definisi kembali, karena di kitab ini di Darsul Awal kitab ini akan memperkenalkan kembali apa itu adab nah, dan adab itu secara bahasa terbagi menjadi berapa, kemudian syarat-syaratnya itu apa saja, dan jenis-jenis adab itu ada berapa. Nah, jadi semua insya Allah kita akan bahas tuntas dengan waktu yang singkat insya Allah di pertemuan kali ini ya. Jadi yang pertama kita akan fokus pada ta'rif. Taib, siapa yang masih ingat ta'rif minggu lalu? Ta'rif adab. Walil adabi ma'nayani al-ammu wal khas. Yang am, siapa yang tahu? Kemarin sudah lupa? Iya. At-tatabbu'. At-tamattu' bil akhlaqil karimah. At-tamattu' bil akhlaqil karimah. Sidqi wal amanah. Kasidqi wal amanah. Tayyib. Yang makna khas? Al-kalamu al-jamilu al-balighu al-mu'athiru fi nafs. Tayyib. Jadi makna secara umum adalah at-tamattu'. Jadi kita menjadikan akhlak yang karim itu adalah bagian dari diri kita. Jadi kita senang melakukan hal-hal yang baik ya. Kemudian itu adalah makna yang am. Jadi yang berkaitan dengan akhlak yang baik. Sedangkan makna yang khas adalah al-kalamul jamilul balighul mu'atsiru fi nafs. Kemarin kita lengkapi nafs siapa? Fin nufus. Nufus siapa? Coba kita artikan al-kalamul jamil, perkataan yang atau kalam, perkataan yang jamil, yang bagus. Baligh, ada unsur balaghiyah. Kemudian mu'athir, membekas. Setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu langsung dipahami dan membekas di siapa? Fin nafs. Nafs siapa? As-sami'in, orang yang mendengarkan kita atau orang yang membaca karya kita. Taib. Itu adalah ta'rif secara singkat. Kemudian wa yushtaratu fihi. Yang pertama ada 3. Baca. Antakuna alfazuhu sahlan wa jamilatan. Sahlatan wa jamilatan. Kemudian yang kedua, antakuna ma'anihi jayyidatan. Jayyidah. Yang ketiga, an yakuna lahu ta'thirun fin nafas. Jadi itulah pentingnya kita memahami ta'rif
Ya, kalau dalam ilmu mantik yang disebut dengan ta'rif itu syarat yang paling utama ada dua. Yang pertama adalah jami', yang kedua adalah mani'. Kenapa jami' dan mani'? Karena kalau jami' itu dia mengumpulkan segala sesuatu yang akan kita ta'rif, akan kita definisikan. Dan mani' itu akan melarang hal-hal lain untuk masuk ke dalam ta'rif tersebut. Contoh, Faisal. Siapa Faisal? Dia adalah pengajar di pesantren Maki. Apakah semua yang pengajar di pesantren Maki namanya Faisal? Tidak, berarti tidak jami' dan tidak mani', ya. Tapi kita lebih spesifikkan lagi, dia adalah pengajar di pesantren Maki ya, dan juga mahasiswa di Staipi misalnya. Kita sebutkan segala sesuatu yang mengerucut. Nah, itu yang disebut dengan jami' mani. Kita mengumpulkan semuanya dan melarang yang lain masuk. Makanya dari membaca ta'rif kita akan tahu syaratnya. Al-kalamul jamilul baligul mu'atsiru fin nafs. Jadi syaratnya ada. Yang pertama jamil, kalamul jamil, ya kan? Coba lihat syaratnya. Syarat yang pertama apa? Antakuna alfazuhu sahlan wa jamilatan. Jamil, baligh. Al-kalamul jamilul baligh Ma'ani. Baca syarat yang kedua. Antakuna ma'anihi jayyidatan. Jayyidatan. Jadi ada unsur balaghiyah, kemudian mu'assirun. Mu'assir fin nafs. Baca syarat yang ketiga. An yakuna lahu ta'sirun fin nafs. Nah, jadi dari ta'rif, kalau ta'rif itu benar, maka dari ta'rif itu kita bisa mengambil syarat sesuatu itu dikatakan jumlah adabiyah atau jumlah yang ada unsur adab di dalamnya atau kalimat yang ada unsur adab di dalamnya. Taib. Kita lanjut. Sanian, anwa'u al-adab. Anwa'ul adab. Adab terdiri dari dua bagian. Taib, dan kita insyaallah sanatamat fi hadzal bab. Kita akan bersenang-senang ya di bab yang ini. Taib. Anwa'ul adab. Yang pertama ada yang disebut dengan an-nasr. Kemudian yang kedua apa? Asy-syi'r. Taib. Di pertemuan kali ini kita akan fokus di dua hal ini, nasr dan juga syair. Yang paling penting sebelum kita memahami makna, kita bisa membedakan mana nasr dan mana syair. Taib. Coba ada yang hafal manzumah? Manzumah Baikuniyah. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawa haddah awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ada yang hafal? Itu syair atau nasr? Kenapa syair? Karena ada wazan. Taib. Sekarang kita masuk pada pengertiannya. Kalau nasr, kalam, jamil, baligh, mu'assir, tapi tidak la wala qafiyah. Taib. Sedangkan syair kalam, jamil, baligh, mu'assir, lahu. Ini bedanya ya. Kalau ini la, kalau ini lahu. Ini tidak pakai wazan, yang ini ada wazan. Lahu waznun wa qafiyatun. Taib. Kalau nasr, karena dia tidak ada wazan, maka semua perkataan yang bagus dan tidak memiliki wazan itu masuk pada nasr. Contoh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Itu syair atau nasr? Kenapa nasr? Tidak ada wazan. Tidak ada wazan. Taib. Nah, jadi yang paling penting pada minggu ini kita harus bisa membedakan mana nasr dan mana syair. Dan kata kuncinya adalah kalau syair dia memiliki wazan dan qafiyah,
kalau nasr tidak memiliki wazan dan tidak memiliki qafiyah. Taib, sekarang jenis-jenis nasr. Jenis-jenis nasr itu apa saja? Khutbah. Terus war-risalah, terus ada di kitab ya? Nah, war-risalah terus wasiyah, terus al-hikmah. Al-hikmah seperti? Kata bijak. Contoh hikmah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Jadi kata-kata yang bijak tapi mu'athir. Taib, lanjut. Terus wal hikmah, wal masal. Contoh masal. Apa itu masal? Aku yang putus. Taib. Jadi masal itu kalau di bahasa Indonesia kan peribahasa. Kemudian lanjut. Kisah. Wal kisah. Habis. Taib. Jadi semua yang disebutkan tadi, selain dari yang disebutkan tadi, maka dia adalah syair. Taib. Syarat syair harus ada. Kemudian harus ada. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah. Apa itu wazan? Dalam syair apa itu wazan? Kalau dalam tasrif ada wazan juga kan? Nah, kalau dalam syair juga ada wazan. Apa itu wazan? Atau disebut dengan wazan taf'ilah. Taf'ilahnya. Akhiran kata yang sama? Bukan akhiran kata yang sama. Kalau akhiran kata yang sama ini qafiyah. Nah, kalau wazan susunan. Contoh, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Yang tadi, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aksamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Itu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Taib. Nah, paling tidak ya, kalau kita memahami wazan ini, kalau tidak salah paling ada sekitar 12-an. Tapi ingat, kita sekarang belajar adab. Kita tidak terlalu memperdalami karena yang penting kita bisa membedakan mana syair, mana nasr. Nah, mana syair, mana nasr. Taib. Contoh depan ini yang dibuat oleh Syekh Soleh ya. Dia bikin manzumah tapi ada bahasa Indonesianya. Depan amama wa'kisan, depan belakang, fauqa atasun wa bawa asfalan, wal kafu qabla kulli dzaka idhaban, walil yasari kiri aksuhu kanan. Jadi dia bahasa Indonesia tapi ada wazan. Ini masuk syair atau bukan syair atau nasr? Syair atau nasr? Tapi masuknya di syair. Kenapa syair? Ada wazan. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Depan amama wa'kisan, depan belakang. Fauqa atasun wa bawa asfalan. Wal kafu qabla kulli dzaka idhaban. Walil yasari kiri aksuhu kanan. Wabibu ana irmika mu'inta. Ya khafu takutun yuhibbu cinta. Yuhibbu memang artinya apa? Cinta. Ya khafu takutun yuhibbu cinta. Wa huwa hidiya saya ana. Wa hum mereka thumma kuping uzuna. Jadi setiap sesuatu yang dia tersusun dengan rapi, bagus, kemudian ada makna yang tadi walaupun digabung dengan bahasa Indonesia ada maknanya enggak? Ada. Maknanya untuk apa? Untuk memudahkan orang menghafal kosakata dalam bahasa Arab, terjemahan. Depan amam, benar kan? Ditdu dari amam apa? Belakang. Kiri yasar. Ditdunya apa? Kanan. Nah, itu yang disebut dengan wazan. Jadi dia menggunakan wazan mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kemudian ada qafiyah. Qafiyah itu yang tadi. Ya, ketukan di akhir dari bait tersebut. Taib, paham sampai sini? Atau
Sekarang coba kita masuk pada ini hanya untuk astagfirullah, ternyata stopwatchnya belum jalan. Taib. Karena waktunya terbatas, syabab. Sekarang kita coba masukkan ini pada ilmu arud, ya. Kalau di ilmu arud itu wazan itu ada banyak. Ada yang disebut dengan wazan kamil, ada yang disebut dengan wazan basit, ada yang disebut dengan wazan tawil atau biasa disebut juga dengan bahar. Bahrul tawil, bahrul basit, bahrul kamil, bahrul mutaqarib. Nah, apa hubungannya dengan ilmu adab? Karena di ilmu adab kita akan belajar tentang nasar dan juga syair. Dan kalau kita sudah paham ini, insya Allah di bab-bab selanjutnya kita akan membahas adab-adab di setiap zaman. Contoh di sini kita akan bahas al-adab fi asril jahiliyah. Jadi kita akan bahas adab atau sastra di zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya Islam. Ternyata adab itu memang sudah ada dari sebelum Islam. Itu sudah menjadi tradisi orang-orang Arab terdahulu, ya. Nah, sebelum kita masuk pada contoh-contoh, alangkah baiknya kita paham dulu mana syair, mana nasr. Kalau nasr gampang ya. Yang penting khutbah, al-hikmah, al-masal, al-qissah, semua itu masuk dalam an-nasr. Kalau syair semua yang punya wazan dan juga punya qafiyah. Kemudian di wazan ini insya Allah ada yang disebut dengan contoh bahrut tawil. Nah, bahrut tawil itu wazannya, ini wazannya ya. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Ini qafiyah atau wazan? Qafiyah atau wazan? Wazan. Kenapa wazan? Ya karena ada susunan. Ya, pokoknya wazan itu yang tersusun dari mustaf'ilun, mustaf'ilun atau fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun atau fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Itu yang disebut dengan wazan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu juga kan disebut dengan wazan. Kalau di ilmu tasrif sama, di syair juga ada yang disebut dengan wazan. Nah, jadi wazan atau bahar dari yang tawil itu dia tadi fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Coba kita masukin satu syair. Ini agak masyhur ya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Masuk enggak? Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Masuk enggak? Syair atau nasr? Syair. Kenapa syair? Wazannya masuk di bahru at-tawil. Paham tidak paham? Tidak apa-apa. Yang paling penting nasr sama syair. Ini wazan bahar dan semua yang di cabang-cabang syair ini hanya sebagai pelengkap supaya kita di bab-bab setelahnya kita mudah untuk membedakan mana syair dan mana nasr. Taib. Contoh yang kedua adalah Bahrul Al-Kamil, dan insya Allah kita akan berhenti di sini ya. Kita telah bahas apa itu nasr, kita telah bahas sedikit apa itu syair, dan di Bahrul Kamil ini insya Allah kita akan berhenti dan kita akan bahas juga di qafiyah insya Allah di syair yang satu ini. Taib. Kalau kunci dari Bahrul Kamil itu kamalal jamilu minal buhuril kamilu. Nah ini mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Coba cari syair yang agak-agak mirip dengan ini. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u. Ada syair yang di tengahnya yang paling bagus. Wa la tarjus samahata min bakhilin fama finnari lizzam'ani ma'u. Taib. Wazan. Itu pakai wazan yang mana? Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Da'il ayya mataf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u. Taib. Sekarang kita bahas qafiyahnya. Da'il ayya mataf'alu ma tasha' watib nafsan idha hakamal. Astagfirullah.
Taha. Taib. Spidolnya habis. Idza hakamal qada'u, tulis qada'u, qada, ya. Kita lihat bait yang berikutnya. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawat disid dunya baqa'u. Jadi au, qada'u, baqa'u itu yang disebut dengan qafiyah. Wala wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wasimatuka samahatu wal wafa'u, au. Jadi ada huruf setelahnya, kemudian ada alif, kemudian u. Jadi au, titik, au, qada'u, wafa'u. Di yang berikutnya, yang di tengahnya, wala tarjus samahata min bakhilin. Taib. Hada min indi rabbina. Taib. Qada'u ini yang disebut dengan qafiyah. Taib. Kalau yang dari pertama sampai terakhir itu yang disebut dengan wazan, ya. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Taib. Kenapa disebut dengan qafiyah? Karena semua akhirannya sama. Kita lihat sampai di yang di pertengahan, wala tarjus samahata min bakhilin. Taib. Fama finnari lizzam'ani ni ma'u. Fama finnari lizzam'ani ma'u. Taib. Kemudian ada yang bagus. Ini buat orang-orang yang sudah mencari banting tulang tapi hasilnya cuma sedikit. Kata Imam Syafi'i di dalam syair yang ini, warizquka laysa yankusuhut ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u. Ana'u, alif, alif, alif. Ini yang disebut dengan qafiyah. Tapi makna yang ini Masya Allah luar biasa makna yang ini. Warizquka laysa yankusuhut ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana. Jadi biar kita sudah bersusah payah cari duit tapi yang kita dapatkan cuma sedikit. Ingat, rizki itu yang kita dapatkan bukan dari kerja keras kita tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biarpun kita kerja sedikit tapi duitnya banyak, itu bukan dari kerja kita juga tapi memang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harus lakukan hidup di dunia ini hanyalah sekedar berikhtiar. Itu yang disebut, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Taib, insyaallah kita atau satu bahar lagi. Masih cukup? Satu bahar, mutaqarrib. Ini yang biasa kita dengar kalau ada lagu-lagu atau syair-syair tentang kemerdekaan. Nah, pasti yang dia menggunakan bahrul mutaqarrib. Soalnya wazannya faulun 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 faul faulun 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 faul. Ada lagu-lagu Jazair. Jazairona ya biladal judud nuhaddina nuhatim ankil kuyud fafiki birogmil adasa nasud nu'assibu bizzulmi wazzalimin. Nah, ini coba kita lihat itunya, qafiyahnya. Kalau wazannya masuk nggak? Faulun 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 faul ya jazairona ya biladal judud faulun 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 faul. Berarti ini adalah syair. Kenapa syair? Karena masuk dalam wazan. Kemudian kita lihat qafiyahnya. Jazairona ya biladal judud, jazairona ya biladal juzud. Kemudian nuhaddina nuhatim ankil kuyud. Nah, ud. Jadi akhirannya ud, kemudian ud. Nah, itulah yang disebut dengan syair. Taib. Jadi kalau dia ada wazan dan juga ada qafiyah, dia disebut dengan syair, atau kata lain adalah manzumah. Taib. Kalau dia jenisnya adalah khutbah, risalah, kemudian kisah dan masal dan lain sebagainya, maka itu adalah
An-Nasr. Taib, insyaallah kalau kita sudah paham ini akan lebih mudah kita untuk membahas tentang khutbah-khutbah dan juga syair-syair di bab berikutnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas al-adab fi asril jahiliyah, yaitu khutbah Tuhani ibni Qabisah. Taib, insyaallah ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Ingat-ingat terus ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya ditanya lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.